Halo guys, jumpa lagi bersama saya dengan tugas ketiga, tugas akuntansi perpajakan dengan judul aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang dan persediaan. Pada video kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Jadi seperti biasa nama saya pasti udah kenal dong, karena kan udah 3 kali buat video. Jadi saya ulang kembali, nama saya Ferry Ganda Jeremia Simanjuntak dengan NIM Koko 19013, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dosen pengampu saya Pak Wisnya Kaputra, MSc. Langsung saja ke materinya guys. Di sini ada definisi PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, pada dasarnya PPN atau biasa disebut value added tax, sama halnya dengan pajak penjualan atau sales tax, merupakan bagian dari pajak atas konsumsi. Nah, PPN ini merupakan pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang dan jasa, kena pajak yang bersifat umum. Pada dasarnya terdapat 4 elemen dasar PPN sebagai berikut. Yang pertama, pajak tidak langsung. Dan kedua, pajak atas konsumsi barang dan jasa. Yang ketiga, bersifat umum dan netral. Dan yang terakhir, proporsional terhadap harga barang dan jasa. Lanjut. Di sini juga ada tarif pajak pertambahan nilai. Tarif pajak pertambahan nilai memiliki 4 poin yang terpenting. Yang pertama adalah tarif pajak pertambahan nilai. Yang kedua, tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Yang ketiga, tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%. Dan yang keempat, dengan PP tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 5%. Ini juga ada piutang pajak. Piutang pajak bagi teman-teman jikalau ada yang kurang mengerti akan saya jelaskan sedikit. Sesuai dengan tampilan di atas, merupakan piutang yang muncul karena adanya pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Pengakuan pajak ini disebabkan adanya potensi pendapatan negara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang KUP nomor 29 tahun 2007. Maka dari itu, piutang pajak disajikan dalam neraca laporan keuangan pemerintah pusat sebagai aset lancar. Oke, lanjut. Di sini ada piutang pajak. Akan saya jelaskan. Kegiatan penagihan piutang pajak secara umum meliputi yang pertama, surat teguran. Surat teguran ini merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Yang kedua ada surat paksa. Surat paksa merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan otoritas pajak untuk menagih hutang pajak kepada seorang penanggung pajak. Berikutnya, ada surat perintah melaksanakan penyitaan. Surat perintah melaksanakan penyitaan ini diterbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan hutang pajak. Dan yang terakhir ada lelang. Jadi buat teman-teman, bagi yang teman yang kurang mengetahui apa itu lelang atau bertanya-tanya apa sih manfaat lelang, ya saya jelaskan sedikit, yaitu proses pembeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar. Peserta lelang yang memberikan penawaran harga lebih tinggi dan kemudian terjual kepada penawar harga yang paling tinggi. Perlakuan pajak pada piutang tertagih. Untuk perlakuan pajak pada umumnya cadangan atau perselisihan piutang ragu-ragu tidak diperbolehkan untuk semua industri. Hanya industri tertentu saja yang diperbolehkan untuk membentuk cadangan piutang yang ragu-ragu, yaitu perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan pembiayaan seperti perusahaan leasing. Definisi piutang yang nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai bidang usahanya yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan maksimal atau terakhir oleh wajib pajak. Perlakuan pajak terhadap persediaan. Persediaan yang dimaksud adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, barang dagang untuk usaha perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur berada dalam proses produk barang dalam proses manufaktur dan pekerjaan dalam proses kontraktor dalam bentuk bahan baku untuk pelengkap bahan pembentuk yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya, sehingga
ketiga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perfektual, baik rata-rata maupun FIFO, atau metode pencatatan fiskal. Nah, dalam materi ini terdapat dalam pasal 10 ayat 6, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi sekianlah materi yang ketiga yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan jikalau ada tutur kata atau penggunaan kalimat yang tidak sesuai di hati para teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa kembali.